Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat tentang apa yang disebut dengan pertobatan. Dan kita mau berangkat dari pikiran Allah tentang pertobatan. Apa atau bagaimana kita tahu tentang pikiran Allah soal pertobatan? Itu pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan sebenarnya. Orang bisa berpendapat mengenai arti pertobatan. Oh, menurut ini begini, menurut ini begini. Tetapi hari ini kita coba bertanya, kira-kira menurut Allah apa itu pertobatan dan bagaimana Allah berpendapat mengenai pertobatan itu? Kita bisa tahu tentang pikiran Allah mengenai pertobatan dari bacaan hari ini. Karena ya umat Kristiani kita percaya bahwa kitab suci adalah sabda Allah dan disitulah pikiran Allah segala sesuatu ada. Maka kita mengetahui, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, Dia menunjukkan bagaimana tentang Allah yang banyak memberikan belas kasih kepada manusia. Dan itu terlihat dari apa yang hari ini kita dengar. Kata kunci yang paling penting adalah bahwa Yesus mengatakan, jika tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Itu dikatakan Yesus sebagai kata kunci bagaimana harusnya kita bertobat. Dan tobat menjadi kunci pertama bagi sebuah pengampunan, bagi sebuah tindakan kasih berikutnya. Oleh karena itu Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pohon ara. Bayangkan bahwa kita ini adalah pohon atau benih yang ditanam, dan di pihak lain atau di dalam perumpamaan lain Yesus juga mengatakan mengenai kerajaan Allah itu seperti benih yang ditabur. Ada yang tumbuhnya baik, dia di tanah yang berbatu, ada yang di semak berduri, ada juga yang di tanah yang subur. Dan kita masing-masing mengenai iman itu bisa tumbuh di lingkungan yang berbeda pula. Ada yang kita berasal dari keluarga Katolik yang baik, yang sejak kecil dididik secara Katolik. Ada yang bukan dari keluarga Katolik dan dia berjuang survive karena ditentang sana sini, mengalami tidak mudah ya. Ada juga yang awalnya menjadi orang Katolik yang sejak awal itu dididik menjadi Katolik tapi akhirnya nyebrang, yaitu seperti benih yang tumbuh di atas batu. Karena lama-lama hanya tidak bisa mengakar dengan baik. Dan di sini Yesus hampir menggunakan perumpamaan yang sama, tetapi ini tentang pohon ara, tentang buah yang kemudian ditanyakan, saya sudah 3 tahun menanti buah dari pohon ini, dan itu adalah kita. Tapi tidak juga ada. Lalu
oke, baik, saya akan tebang pohon ini. Tapi datanglah seorang tuan yang mengurus kebun itu. Dia berkata kepada tuannya, pengurus kebun itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi." Artinya apa? Memohon belas kasih agar Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan. Siapa tahu di tahun depan pertobatan itu ada atau buah itu ada. Dan itu sama halnya dengan hidup kita. Perjalanan hidup kita di dunia itu ya adalah perjalanan untuk menuju ke rumah Bapa. Dan untuk bisa sampai ke tempat itu dibutuhkan pertobatan. Dan apabila ya sampai detik akhir pertobatan itu tidak terjadi di dalam hidup kita, maka ya Yesus akan mengatakan, oke, kalau begitu sudah dikasih kesempatan, ada banyak sarana gereja yang diberikan, termasuk sakramen pertobatan, tidak dimanfaatkan, ya sudah. Atau bahkan menentang gereja, itu yang disebut dosa melawan Roh Kudus. Dan disitulah maka kita tidak berbuah dan layak ditebang sebagaimana Yesus katakan hari ini. Saudara-saudari, perumpamaan-perumpamaan Yesus ini kemudian membuat kita tahu bagaimana pikiran Allah. Allah itu punya belas kasih yang luar biasa. Dia tidak lekas mengambil keputusan, tetapi masih memberi kesempatan. Itulah belas kasih. Kalau orang tidak punya belas kasih, ya dia akan memimpin dengan tangan besi. Tetapi hari ini kita bisa mengetahui, oh ternyata pikiran Allah tentang pertobatan itu, Allah mengasihi kita, bukan semata-mata kalau kita salah ya dihukum, tapi masih memberi kesempatan supaya berubah, supaya kita juga berbuah. Tidak semua dari kita tentu mengalami atau berada dalam situasi yang baik-baik saja. Kita juga orang pendosa. Tetapi Allah lebih penting bukan pertama-tama Anda lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak dosanya. Masuk surga tidak ditimbang berat yang mana, kebaikan atau keburukan, bukan soal itu. Tetapi sampai detik akhir bagaimana? Apakah kita mau bertobat? Dikasih kesempatan. Bahkan penjahat yang ada di sebelah Yesus ketika disalib, ya di akhir hidupnya yang satu malah mengejek Yesus, tetapi yang satunya dia mengatakan, Tuhan, jika nanti Engkau menjadi raja, ya bawalah aku juga. Maka Yesus katakan hari itu juga di akhir hidupnya, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah kesempatan setahun yang diberikan di dalam perumpamaan ini. Sehingga sungguh Allah tidak mempedulikan sebenarnya berapa banyak dosa kita. Tetapi Allah melihat sejauh mana kita punya keinginan, kita punya kemauan untuk bertobat. Itu jauh lebih penting daripada menimbang secara adil. Artinya keadilan yang dipikirkan Allah bukan keadilan kita di dalam dunia ini, tetapi keadilan yang memiliki kasih, bagaimana Allah memberikan kesempatan. Maka saudara-saudari, di dalam masa prapaskah itu adalah masa di mana kita
mencoba memupuk diri. Kalau kita merasa bahwa saya belum berbuah banyak, saya masih banyak kekurangan, maka masa Prapaskah adalah masa bagaimana kita mencangkul tanah dan juga memberi pupuk terhadap hidup kita supaya kita berbuah. Bukan hanya begitu-begitu saja. Dan disitulah Allah memberi waktu kepada kita supaya jangan sampai kita terlambat, belum sampai bertobat, belum sampai berbuah, lalu Yesus memanggil kita. Dan itulah masa penebangan yang datang di dalam hidup kita. Semoga pewartaan sabda hari ini membuat kita mengerti pikiran Allah tentang pertobatan itu, yang adalah kesempatan bagi kita yang diberikan supaya kita berbuah. Dan kita mengerti bahwa hari ini Allah sungguh mencintai kita, Allah yang lebih dulu datang kepada kita. Dia memberi banyak kesempatan, Dia tidak mementingkan sejauh mana kita atau seberat apa dosa kita, tetapi bagaimana di dalam masa Prapaskah kita mampu memanfaatkan waktu itu untuk bertobat, memanfaatkan sarana-sarana gereja yang diberikan, yaitu sakramen pertobatan, menjadi penting di dalam hidup kita. Semoga kita dikuatkan dan disadarkan akan pentingnya pertobatan ini. Amin. Kita hening sejenak.